Innal jannata haq, surga dan neraka itu semuanya ada, semuanya nyata, semuanya pasti. Meskipun sekarang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, ya, dan seterusnya. Para ulama memang ada perdebatan apakah surga itu sudah ada hari ini atau belum, saat ini atau belum. Neraka itu sudah ada saat ini atau belum. Masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala untuk kita cerna. Kenapa penjelasannya seperti ini? Semampu yang kita bisa pahami. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cerna semampu yang bisa kita tangkap. Hanya situ saja. Selebihnya kita pasrahkan keimanan ini, ya, dengan cara ya, tidak memperbanyak bertanya ke hal-hal yang memang tidak perlu ditanyakan karena iman konteksnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita terhadap kitab Mukasyfatul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Pertemuan terakhir bulan lalu kita membahas tentang bagaimana posisi orang munafik nanti di neraka. Dijelaskan bahwa posisi orang munafik ini yang paling bawah. Kenapa? Karena kemunafikan itu lebih parah daripada kekufuran. Sudah dijelaskan argumennya seperti apa pada pertemuan sebelumnya. Malam hari ini uraian itu membawa kita pada apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali, bahwa neraka itu nanti berdasarkan penjelasan di surah Al-Hijr ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laha sab'atu abwab, laha sab'atu abwabin. Kita potong-potong. Neraka itu nanti punya 7 pintu, ya, punya 7 pintu, ya. Likulli babin minhum juz'um maksum, ya. Tiap pintu itu nanti memang diperuntukkan untuk, ya, nanti siapa yang akan memasukinya, ya, bagian yang sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juz itu bagian, maksum itu yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tidak masuk ke pintu itu. Satu pintu pun kita tidak masuk. Kita perlu fahami bahwa hal-hal yang terkait dengan sesuatu di masa depan, surga sama neraka itu sesuatu di masa depan, itu susah dicerna oleh nalar dan rasio kita yang terbatas ini. Kita harus memahami bahwa nalar, otak, akal, rasio kita semuanya terbatas. Ada hal-hal yang kita tidak bisa jangkau. Masa lalu tidak kita bisa jangkau, tapi masa lalu lebih mudah mencari rasionalisasinya, penjelasan, ya, yang meskipun tidak selalu 100% itu benar, ya, karena perkiraan-perkiraan para ulama itu juga kadang ijtihad juga. Tapi sesuatu di masa depan itu lebih rumit lagi, terlebih terkait dengan hal-hal yang ada di akhirat nanti. Maka apa yang bisa kita lakukan dalam konteks memahami masa depan yang pasti yang bernama akhirat itu iman. Itu saja. Iman tertinggi itu tanpa bertanya. Karena iman itu maknanya percaya, kan? Kalau kita sudah percaya, kita tidak bertanya. Maka nanti hal-hal yang terkait dengan keimanan ini ada sesuatu yang bisa kita cari rasionalisasinya, kita masih bisa nalar. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa kita nalar, yang sudah iman enggak, gitu aja. Kalau iman ya sudah, percaya saja. Kalau tidak iman, soal lain lagi. Nah, ini yang penting yang kita perlu pahami. Jadi keimanan itu ada 2 sisi. Tidak semua aspek keimanan itu bisa kita cerna melalui nalar kita yang terbatas. Saya tekankan soal itu, yang terbatas ini. Saya kasih contoh saja.
para malaikat yang jelas, hak, ada, nyata, ya, berdasarkan penjelasan yang ada di Al-Quran, di hadis. Kalau kita mengimani Allah, mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya harus percaya bahwa malaikat itu ada. Tapi bagaimana merasionalisasikannya bukan perkara mudah. Nah, ini yang penting yang kita perlu fahami. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan soal neraka ini juga yang nanti disebutkan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau tidak salah di hadis tentang doa tahajud itu ada penjelasan wa annal jannata haq wa annan nara haq. Surga itu hak, neraka itu hak. Nanti kalau para jamaah yang kan ada yang pro talqin, ada yang tidak pro talqin. Di talqin itu juga ada penjelasan soal annan nara haq, annal jannata haq. Surga dan neraka itu semuanya ada, semuanya nyata, semuanya pasti. Meskipun sekarang kita tidak tahu bentuknya seperti apa, ya, dan seterusnya. Para ulama memang ada perdebatan apakah surga itu sudah ada hari ini atau belum, saat ini atau belum, neraka itu sudah ada saat ini atau belum. Masih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada apa yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala untuk kita cerna. Kenapa penjelasannya seperti ini? Semampu yang kita bisa pahami. Apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cerna semampu yang bisa kita tangkap. Hanya situ saja. Selebihnya kita pasrahkan keimanan ini, ya, dengan cara tidak memperbanyak bertanya ke hal-hal yang memang tidak perlu ditanyakan karena iman konteksnya. Nah, soal neraka yang punya 7 pintu, yang masing-masing pintu ini, ya, sudah ada yang nanti melewati di situ. Siapa yang nanti akan masuk ke pintu itu sudah ada catatannya, sudah ada bagiannya. Ini yang nanti, ya, kita perlu fahami penjelasannya. Ini penjelasan Imam Ghazali, ya, soal pintu ini. Wal babu min hadidin mutabbakin. Pintunya itu, ya, terbuat dari besi yang berlapis. Ya, kalau yang bikin pintu dari besi dan berlapis itu niru pintunya neraka berarti, ya. Jadi, kalau pintunya pakai kayu insya Allah enggak. Tapi kalau yang dari besi ini, sekarang pintu dari besi rata-rata. Lanjutannya yang juga disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan pintu neraka, wa 'alaiha ziharatun nuhasi. Dan di pintu itu bagian rangkanya itu tembaga. Bagian rangkanya tembaga, itu artinya kokoh sekali. Kenapa? Ya, karena api, kan, ya, yang kuat ke api, ya, itu yang barang-barang yang tembaga, nanti ada timah, ada besi, ya, mungkin dalam kadar tertentu. Wabitonatu rososi, ya, bagian dalamnya itu dari timah, itu penjelasannya. Nah, kalau yang kayak gini ini sekarang susah melacaknya. Kenapa Imam Al-Ghazali kok bisa sampai menjelaskan seperti ini? Susah. Imam Ghazalinya sudah wafat, dan orang yang seperti Imam Ghazali tidak banyak di muka bumi ini. Nah, yang gini-gini nih larinya ke aspek-aspek keimanan. Asluhal azabu wa fawquhas suhd. Jadi asalnya, bagian bawahnya, akarnya itu siksa. Inti dari neraka itu adalah siksa. Siksa ini pengertiannya bukan sesuatu yang fisik kelihatan apinya, tapi ada sesuatu di situ yang mengindikasikan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang kita perlu pahami. Jadi api itu kadang tidak membakar, kan? Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar api, tidak terbakar beliau. Jadi yang membakar itu sesungguhnya bukan api,
Tapi di mana Allah Subhanahu wa taala menghendaki api itu membakar, dia akan membakar. Api itu makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan memberikan keselamatan ya bagi Ibrahim. Ini penting. Ada orang yang punya kelebihan tidak bisa terbakar oleh api karena sifat membakar itu bukan milik zatnya api, bukan. Dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk mengikuti ya apa yang menjadi garis dari tugas dia di muka bumi ini. Nah, ini yang penting yang kita perlu pahami. Jadi di sini Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan wa fawqaha suhat as-suhat. Di atasnya adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mengerikan. Api itu ketika ada di kompor bermanfaat sekali. Ya. Kita butuh terhadap api. Tapi ketika kemudian dia menjangkau ke tempat-tempat yang kita tidak inginkan, tidak kita harapkan, disitulah api itu bisa liar sekali, bisa menghabiskan, bisa menghancurkan, bisa memusnahkan. Kita sering menganggap air itu juga biasa saja kan? Ya. Kalau bisa dikendalikan pakai keran, biasa saja. Kecil, tenang, biasa saja. Tapi kalau sudah menggulung-gulung seperti ombak, menjadi tsunami, menjadi banjir dan lain sebagainya, itu air semua itu yang asalnya tenang. Kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menghantam sana, menghantam sini. Ada sunnatullah yang sedang bekerja, di situ kita perlu pahami. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini berjalan dalam hidup ini atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir di masjid ini jangan sombong seolah-olah kita ini adalah orang yang baik, orang yang paling baik. Sudah kan Allah yang mendalikan kita. Bisa batal nyampe depan masjid, bisa balik lagi, bisa entah satu dan lain hal ya. Maka yakini kalau kita berada di jalan kebaikan itu atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa menjadi faham kenapa Rasulullah SAW mengatakan bukan amalmu yang membuatmu masuk surga, bukan amalmu yang membuatmu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Apalagi ilmumu, bukan. Amalmu bisa belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beramal itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan kita bisa salat, bisa ikut ta'lim seperti ini, itu tanda ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan itu atas kendali Allah. Mohon maaf sekali lagi, orang-orang yang di lingkungan kita kanan kiri kita sini, yang di luar masjid ini, dekat sekali dengan sumber suara ini. Mungkin terdengar atau tidak, tapi tergerak hatinya atau tidak, itu kendali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita syukuri betul. Kalau kita sudah bisa bersimpuh lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, wah sudah istimewa. Tapi kalau belum, jangan berhenti, terus belajar sampai menemukan, oh ini toh caranya ikhlas itu, oh ini toh saya nggak mikirkan apa-apa dalam beribadah selain ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting kita perlu fahami. Memang bentuknya adalah siksa, tapi ini adalah muaranya murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita takutkan. Itu yang kita takutkan. Maka permainan mungkin juga pernah saya sampaikan di sini ya. Rabi'ah Al-Adawiyah, wanita yang istimewa sekali, dihormati oleh ulama-ulama laki-laki yang besar pada zamannya. Al-Hasan Al-Basri salah satunya, ulama zaman tabi'in, menghormati betul kepada Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau dalam senandungnya atau dalam tanda petik ya, seluruhnya beliau mengatakan, gak apa-apa saya harus disiksa asal mendapatkan ridhomu, gak apa-apa saya masuk neraka asal aku mendapatkan ridhomu ya. Gak apa-apa ya, saya tidak masuk surga asal aku mendapatkan ridhomu. Wah, tapi ini jangan ditiru nanti
ya dirujak sama netizen nanti kalau Rabi'ah Al-Adawiyah begitu. Orang faham maksudnya adalah gak mungkin orang masuk surga tanpa ridhonya Allah. Gak mungkin orang masuk neraka itu ya ke Allah ridho tapi dia masuk neraka, itu gak mungkin. Kalau Allah ridho pasti masuk surga. Masuk surganya kita itu karena ridhonya Allah. Kita bisa beramal karena ridhonya Allah. Kita punya ilmu karena ridhonya Allah. Kita rumah tangga baik-baik saja itu karena ridhonya Allah. Anak-anak kita nggak macam-macam itu karena ridhonya Allah. Kalaupun kebalikannya, di situ kadang ada ujian, ada siksa. Tergantung kita memandangnya. Kalau anak kita ada masalah, kita lihat saja. Bagaimana respon kita? Respon kita baik-baik saja, ya, justru semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu akan mengangkat derajat kita. Tetapi respon kita justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, siksa itu. Itu saja, itu yang dijelaskan oleh para ulama. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa arduha min nuhas, ya tanahnya neraka itu ya dari tembaga. Wa zujaj, ya nanti beling-beling gelas, ya. Wa hadid, dan besi. Panas sekali pasti. Kalau ada api, panas sekali. Kita membayangkannya, na'udzubillah, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua, tidak memasukkan kita ke dalam golongan ahlun nar, orang yang nanti ya selepas hidup di dunia masuk ke alam barzakh, masuk ke akhiratnya justru menjadi ahlun nar. Meskipun nanti ada penjelasan menarik. Umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti kayaknya nggak cukup kalau hari ini, mudah-mudahan pertemuan ke depan itu neraka yang paling atas, yang paling ringan siksanya, bukan yang, tapi orang munafik di bawahnya, nanti orang Yahudi, orang Nasrani dijelaskan di ini. Ada penjelasannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, warasasun nari min fawqi ahliha. Ya. Jadi timah-timah itu ada di atas kepalanya para penghuni neraka ini. Mungkin gelantungan atau seperti apa bentuk timahnya, ya. Wah, begitu panasnya pasti. Wan naru min tahtihim, ada api di bawah mereka yang membakar, dia di tengah-tengah. Wah, besar, berat sekali ya kalau melihat gambarannya. Jadi kalau saya melihat gambaran yang seperti ini, sudah taruh aja dalam keimanan kita, yang kita itu muaranya adalah sikap kehati-hatian dalam hidup ini. Apa yang kita lakukan ada pertanggungjawabannya, ya. Amal ibadah kita insya Allah ada ganjarannya, ada pahalanya. Sudah itu aja, ya. Baik kepada Allah, tunaikan hak-haknya Allah. Baik kepada makhluk, tunaikan hak-haknya makhluk. Insya Allah kita akan selamat di dunia ini, sambil terus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha, ya, beribadah sebanyak-banyaknya. Wan naru an yaminihim man shimalihim, kanan kiri isinya api semua. Jadi tubuh orang ahli neraka itu dipenuhi dengan api. Ya kan, kalau dijelaskan di Al-Qur'an kan disiksa sampai habis, ya, tinggal tulang ekornya saja dihidupkan lagi, disiksa lagi. Itu terus. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun amal kita tidak banyak, tapi amal yang tidak banyak itu yang menyelamatkan kita. Wa tabaqatuha ba'duha fawqa ba'd, ya, tingkatannya itu ya berkelindan satu sama lain. Ya, pokoknya ditekan, ya, dihimpit, isinya api semua. Isinya tadi, ya, timah, ya, dan lain sebagainya yang tadi sudah disampaikan. Nah, di ujungnya Al-Imam Al-Ghazali, karena ini pembahasannya tentang kemunafikan, wa idda lil munafiqina minha ad-darkul asfalu. Di antara pintu itu, ya, yang nanti pintu yang menghubungkan ke bagian yang paling bawah, yang paling atas saja begitu gambarannya, ini yang paling bawah itu disiapkan untuk orang-orang munafik. Pelan-pelan, ya, pelan-pelan, ya. Ini sesuatu yang mudah-mudahan, ya, kita insya Allah selamat dari kekufuran.
Tapi apakah kita selamat dari kemunafikan? Itu pertanyaannya. Yang berat itu. Kekufuran, aman kita mungkin, insya Allah. Selagi kita masih ke masjid dan seterusnya, kita menambah ilmu kita mengikuti kajian-kajian bersama guru-guru kita, aman insya Allah dari kekufuran, karena guru-guru kita menjaga kita, mengajari kita memasukkan nutrisi-nutrisi di kepala kita, di nurani kita, di sanubari kita, supaya jangan sampai kesyirikan, kekafiran itu hinggap di kepala dan nurani kita. Tapi soal kemunafikan, ini seringkali kita gagal. Hati-hati betul. Penjelasan soal kemunafikan seperti apa, para jamaah bisa melihat, ya, bisa menyimak yang sebelumnya, kajian kita sebelumnya.